Selama ini kita lihat yang namanya merpati itu kan membawa kedamaian, lambang satu kedamaian. Nah, saya yakin di kedua burung merpati itu ada jiwa Melisa dan Melita. Biasanya kalau kembar satu sakit, yang satunya pun ikut sakit. Satu menderita, yang satunya bisa ikut menderita. Kalau yang saya lihat ada keikatan batin yang kuat di antara mereka. Arti sepasang burung merpati itu ya bisa dibilang mereka berdua ya kemanapun selalu bersama. Dan juga bisa juga dilambangkan bahwa mereka itu sudah dijemput oleh malaikat-malaikat ya atas kepergiannya mereka. Karena mereka kembar gitu ya, mereka kembar terus dilahirkan di hari yang sama, bahkan meninggalnya juga di tanggal yang sama gitu ya. Ini kita kembali lagi adalah kebesaran dari Yang Maha Kuasa. Genap 2 pekan pasca kepergian Melita Sidaputar pada 8 April 2024, banyak kisah mistis yang tertinggal. Mulai dari jasad Melisa, kakak kembarnya yang masih utuh, meski sudah dikubur selama 4 tahun, hingga kemunculan sepasang merpati putih pada persemayaman Melita. Ada pula kisah menakjubkan tentang tanggal 8 sebagai tanggal kelahiran dan kematian mereka. Melisa Sidaputar menghembuskan nafas terakhir 4 tahun silam atau tepatnya 8 Desember 2020. Sedangkan Melita menyusul pada 8 April 2024. Seperti diketahui, Melisa dan Melita adalah saudara kembar yang lahir pada 8 Januari 2001. Lalu benarkah sudah ada kontak batin di antara mereka sebagai saudara kembar? Mungkinkah kemunculan sepasang merpati putih bisa diartikan Melisa menjemput Melita? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Dia yang ngajarin aku, abang-abang juga, papa mama. Dia satu-satunya orang yang ngomong apa sih yang mau dicari di dunia. Nggak ada. Dia pikirannya lurus cuma mau sama Tuhan Yesus. Empat tahun silam, atau tepatnya 8 Desember 2020, Melita mengantarkan Melisa ke peristirahatan terakhir dengan air mata. Dan pada 8 April 2024 lalu, Melita menyusul kakak kembarnya. Kini, 2 pekan sejak kepergian Melita Sidaputar, masih banyak kisah ajaib di sekitarnya. Salah satu yang mencengangkan adalah kemunculan sepasang merpati putih di saat jasad Melita disemayamkan. Hadirnya merpati putih yang misterius itu banyak diperbincangkan sebagai pertanda baik dari kepergian Melita. Apalagi selama ini merpati putih memang menjadi lambang kesucian, sehingga meninggalnya Melita dianggap sebagai jalan pulang yang terbaik. Kini, sebagai saudara kembar, kini mereka kembali menyatu setelah Melisa menjemput sang adik. Jadi arti
si sepasang burung merpati itu ya bisa dibilang mereka berdua ya kemanapun selalu bersama. Dan juga bisa juga dilambangkan bahwa mereka itu sudah dijemput oleh malaikat-malaikat ya atas kepergiannya mereka. Sebenarnya itu pas kakaknya meninggal sebenarnya dia juga udah punya firasat bahwa hidupnya itu juga tidak akan lama lagi. Nah makanya dia tuntaskan dia punya tugas-tugasnya. Nah, dan pas menjelang dia mau meninggal ya dia juga sudah tahu ya bahwa dia akan dipanggil. Makanya dari situ dia sudah siap-siap. Berita itu mungkin jadi bawa sukacita untuk keluarga dan juga beberapa orang. Jadi saya percaya apapun yang mendatangkan sukacita itu datangnya dari Tuhan. Jadi ya setiap kabar baik, kabar yang membuat kita sukacita ya kita aminin baik dari Tuhan aja ya. Kemunculan sepasang merpati putih juga sering ditafsirkan sebagai kedatangan Melisa yang menjemput sang adik untuk memulai perjalanan abadi. Sebab sebagai anak kembar, mereka memang tidak ingin dipisahkan meski kematiannya berbeda 4 tahun. Selama ini kita lihat yang namanya merpati itu kan membawa kedamaian, lambang satu kedamaian. Saya yakin di kedua burung merpati itu ada jiwa Melisa dan Melita yang memang mereka lahir berdua dan kemudian mereka meninggalkan dunia ini pun walaupun berbeda waktu berdua juga. Juga buat kami dan itu jadi kesaksian yang indah ya bahwa kita itu saat kita meninggalkan dunia ini kita bukan sekali lagi kita bukan tanpa arah tapi kita menuju kekekalan menuju surga. Melisa dan Melita memang kembar yang bagai tak ingin dipisahkan. Keduanya memiliki ikatan batin yang kuat sehingga kemunculan sepasang merpati bisa dipahami sebagai kehadiran Melisa yang ingin mendampingi sang adik menuju keabadian. Biasanya kalau kembar satu sakit, yang satunya pun ikut sakit. Satu menderita, yang satunya bisa ikut menderita. Kalau yang saya lihat ada keikatan batin yang kuat di antara mereka. Kepergian Melita tidak hanya memberi kesedihan bagi pendeta Glenn, tapi sekaligus mengubur impian mereka untuk menikah. Padahal Glenn sudah sangat yakin bahwa Melita adalah calon pendamping hidupnya yang terbaik. Ia juga sempat memberikan cincin sebagai tanda kesungguhannya menjalani hubungan. Meski belum secara resmi dipersiapkan, tapi rencana pernikahan mereka sudah sempat dibahas. Tahun ini, mereka juga mulai membuat daftar apa saja yang dibutuhkan untuk menggelar pernikahan. Itu selalu kode setiap waktu ya, dia selalu minta kayak kasih aku cincin dong, kasih aku cincin. Memang itu bukan cincin tunangan, itu masih promise ring lah mungkin bahasanya ya. Jadi saya kasih cincin di bulan Januari, tanda saya mau ada keseriusan, saya mau berjanji untuk sungguh-sungguh sama hubungan ini. Persiapannya belum mulai, tapi memang ya semua wanita pasti pengen yang paling terbaik lah di hari bahagia. Jadi kalau untuk perhiasan, saya rasa kalau memang tunangannya itu ikhlas, tidak jadi masalah. Itu kan cincin tunangan. Cincin tunangan itu lambang cinta kasih. Ya mudah-mudahan saja cinta mereka terikat sampai akhir hayat. Walaupun yang satunya sudah tidak ada, tetapi itu tanda bukti cinta seorang laki-laki kepada kekasihnya. Lalu apa yang membuat jasad Melisa masih utuh meski sudah dikubur selama 4 tahun? Mungkinkah karena menunggu sekaligus dipusarakan berdampingan dengan sang adik? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.
Kehadiran sepasang merpati putih di persemaian mendiang Melita Sidaputar memang tidak bisa dipahami sebagai peristiwa biasa. Dan seperti sebuah rangkaian misteri, kisah merpati putih disusul dengan cerita tentang jasad Melisa yang masih utuh meski sudah terkubur selama 4 tahun. Proses pemindahan jasad Melisa dari TPU Pedurenan membuat keluarga besarnya takjub. Sebab Melisa seperti tak tersentuh oleh apapun. Sehingga bukan hanya jasadnya tapi juga make up-nya tak memudar. Ini adalah bentuk kuasa dari Yang Maha Kuasa terhadap almarhumah semasa dia hidupnya. Mungkin almarhumah itu memang sosok orang yang baik. Kalau ditanya mukjizat, mungkin Mami bisa katakan sepertinya iya, mukjizat dari kebesaran Yang Maha Kuasa gitu terhadap sosok almarhumah gitu ya. Sampai mayatnya itu masih utuh, bahkan bedaknya pun tidak luntur, buat Mami itu subhanallah ya, suatu kebesaran Tuhan terhadap sosok almarhumah. Almarhum ini adalah sosok yang sangat baik gitu ya. Makanya Tuhan itu memberikan satu kelebihan ketika dia wafat pun sampai dia dimakamkan sekian lama, mayatnya itu masih utuh dan terlihat cantik. Kalau jenazahnya sementara masih bagus. Kondisinya masih baik. Masih baik. Jenazah masih baik. Puji Tuhan. Misteri jasad yang masih utuh memang melengkapi kisah anak kembar Melisa dan Melita yang kepergiannya diiringi kesedihan orang-orang terdekatnya. Tapi di balik semua rasa duka, terselip cerita menakjubkan tentang keduanya. Saya udah bertemu sama orang tuanya dan juga Pak Pendeta menanyakan, Pak Kamal, gimana kondisi anak saya terakhir pada saat dibongkar? Yang pertama, posisi wajah mukanya masih utuh. Saya nggak mengada-ngada, masih utuh persis. Jasad Melisa yang utuh banyak dianggap sebagai buah dari kebaikan yang dijalani semasa hidup. Sehingga ada energi kebaikan yang membuat tubuh Melisa tetap bertahan dari kerusakan. Kelahiran, kematian, ini mereka dengan tanggal yang sama, artinya buat Mami luar biasa bahwa Allah atau Tuhan menciptakan mereka ini adalah sosok-sosok anak-anak yang baik, anak-anak yang manis gitu ya. Ketika Allah juga memanggil mereka pulang, Allah masih memberikan yang terbaik. Contohnya yaitu ketika mayatnya atau makamnya dibongkar, mereka masih utuh gitu ya. Artinya ya inilah kuasa Tuhan. Ketika dia hidup, dia memberikan yang terbaik semasa hidupnya untuk umat. Akhirnya Tuhan mengambil mereka, bahkan setelah mereka tidak ada pun dia masih tetap cantik gitu. Mereka tetap abadi gitu loh. Jadi ini adalah bentuk kuasa Tuhan semata. Itu mungkin yang disampaikan dan disaksikan sama pihak keluarga, sama para petugas yang juga memindahkan Melisa juga ke Kerawang. Itu jadi penghiburan tersendiri lah buat kami dan juga buat keluarga, di mana kami menyaksikan, kami punya iman ya jasad yang diurapi itu akan sempurna dan akan dibangkitkan di akhir zaman nanti sama-sama kita. Jadi saya bersyukur itu jadi penghiburan buat papa mama juga, buat abang-abang. Aura positif yang ditebar Melisa Sidaputar semasa hidup diyakini membuat jasadnya masih utuh, walau sudah dikubur selama 4 tahun. Sebagai penyanyi, ia bukan hanya memberi hiburan, tapi sekaligus menyuntikkan spirit kebaikan. Ia dianggap telah menunaikan tugasnya di dunia dengan cara terbaik, sehingga pantas diberkati dengan tubuh yang utuh selama bertahun-tahun di dalam tanah. Sebuah mukjizat yang tidak semua orang bisa mendapatinya. Bisa dibilang dia itu sebagai manusia yang benar-benar sangat suci. Ya, kenapa saya bilang suci? Dia itu bisa dibilang seorang malaikat, ya, malaikat yang membuat orang bahagia dengan suara-suara merdunya, indahnya, ya. Jadi makanya dari jasad-jasadnya dia itu masih
utuh dan juga masih cantik dilihat. Jadi memang ya kalau orang ya hitungannya dari masa hidupnya itu banyak berbuat baik ya, dan juga hatinya baik pada semua orang ya, bisa dibilang malaikat lah ya. Kalau saya lihat memang mukjizat ya, mukjizat yang jarang semua orang dapat. Flashback, sebenarnya Melita pernah bantuin aku sebuah project dan akhirnya dari situlah kita mulai saling kenal, dan aku puji Tuhan sekali tahun 2022 aku berkesempatan untuk duet sama Melita. Kebaikan Melisa Sidaputar semasa hidup diyakini memberi buah terbaik, sehingga jasadnya dijaga dari kerusakan meski sudah terkubur 4 tahun lamanya. Dari pusaranya yang lama di TPU Pedurenan, Melisa kemudian dikebumikan berdampingan dengan Melita di San Diego Hill, Karawang, Jawa Barat. Tapi benarkah tanggal kematian Melisa dan Melita juga memiliki makna tersendiri? Mengapa mereka bisa lahir di tanggal 8 dan meninggal di tanggal 8? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Benar, banyak perlambang kebaikan yang mengiringi meninggalnya Melita Sidaputar. Selain munculnya sepasang merpati putih, ada juga misteri tanggal 8 sebagai tanggal kepergiannya menghadap Tuhan. Seperti diketahui, Melisa dan Melita lahir tanggal 8 Januari 2001. Kemudian, Melisa meninggal 8 Desember 2020 silam. Sementara itu, Melita menyusul di tanggal 8 April 2024. Lantas, apa makna semua itu jika dihubungkan dengan weton kelahiran mereka? Untuk weton ya, lahirnya tanggal 8 bulan 1 ya. Tanggal 8 bulan 1 tahun 2001. Itu wetonnya jatuh pada hari Senin Wage ya. Senin Wage itu wetonnya adalah seorang pejuang, seorang yang penuh keyakinan dan seseorang yang bisa mandiri dalam kehidupannya, serta orang yang keras untuk mengejar segala cita-citanya. Untuk kematian sebetulnya kalau kita mengaitkan dengan misteri, tidak ada sesuatu di dunia ini tidak misteri, semuanya misteri. Mengenai tanggal 8, sama-sama tanggal 8, nah gini ya, jadi hitungannya adalah seperti ini. Kelahiran itu mempunyai hari naas, dan hari naas itu bisa dibagi 3, bisa dibagi 7, dan juga bisa dibagi 5, dan juga bisa dibagi gede, namanya waas gede ya. Seperti si Melisa sama Melita ini lahirnya adalah Senin Wage. Senin Wage itu jadi kita menghitungnya seperti gini, kalau dia jatuhnya di was 3, Senin Wage itu Senin Wage, Selasa Kliwon, kemudian Rebo Legi, itu jatuhnya 3. Nah, kemudian kalau jatuhnya di 5, Senin Wage, Selasa Kliwon, Rebo Legi, Kemis Pahing, jatuhnya di Jumat Pon. Seperti gitu. Nah, mereka ini kebetulan ada sangkut pautnya kalau yang saya lihat ya, mengenai jatuh wasnya, jatuh pada yang ke-3 dan juga ke yang ke-7. Lahir dan meninggal di tanggal 8 membuat Melisa dan Melita bagai tak ingin dipisahkan. Sebagai adik, Melita seperti ingin merampungkan tugas-tugasnya di dunia sebelum menyusul sang kakak, sehingga baru menghembuskan nafas terakhir 4 tahun kemudian. Karena mereka kembar gitu ya, mereka kembar, terus dilahirkan di hari yang sama, bahkan meninggalnya juga di tanggal yang sama gitu ya. Ini kita kembali lagi adalah kebesaran dari Yang Maha Kuasa, bahwa mereka ini ditakdirkan dan dikembalikan lagi kepada Sang Penciptanya dengan tanggal waktu yang sangat-sangat indah. Jadi
bisa dikatakan ini adalah mujizat dari Yang Maha Kuasa. Artinya mereka dari lahir sampai meninggal pun mereka benar-benar satu jiwa, satu nafas lah istilahnya seperti itu. Jadi nggak bisa dipisahkan. Lantas, adakah makna lahir dan meninggal di tanggal 8? Memang di hari yang sangat bagus, tanggalnya juga bagus. Kenapa saya bilang bagus tanggalnya? Karena dia itu lahirnya juga mereka berdua itu tanggal 8. Kakaknya meninggal juga tanggal 8. Dan dia itu juga meninggalnya tanggal 8. Ya, 8 itu sangat bagus ya. Jadi buat dianya itu kayak semacam tugasnya itu di dalam bumi ini ya sudah dia laksanakan ya, dan juga buat mereka berdua sudah jalan di tempat yang surga bilangnya. Kalau di kita memang angka 8 itu angka hoki ya. Biasanya kalau kita kasih uang ke orang tua atau pas kita Imlek itu biasanya yang tahu biasanya itu kita selipin 8. Ya bilangnya angka hoki. Rezeki lah bilangnya. Meninggal pada 8 April 2024, Melita Sidaputar mengantar kisah yang tak biasa. Ia seperti menyusul saudara kembarnya, Melisa Sidaputar, yang wafat pada 8 Desember 2020 silam. Banyak perlambang baik pada kepergian mereka, sebagai sinyal bahwa hidupnya dijalani dengan rangkaian kebaikan. Semogalah keduanya bahagia di sisi ilahi. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.